let me introduce myself. My name is Laini Marina Purba from AKP 6B with name 22051511089. From this opportunity, I will explain about Financial Accounting Standard (SAK) and Professional Accountant Public Standard (SPAP). Happy watching! Sesuai dengan perkenalan kita di awal tadi, kita akan membahas tentang standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Nah, apa sih itu SAK? SAK merupakan pedoman bagi akuntan dalam menyajikan laporan keuangan. Auditor menggunakan SAK sebagai pedoman dalam menilai tentang wajar tidaknya laporan keuangan. Sedangkan SPAP adalah pedoman bagi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Auditor menggunakan SPAP sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas audit laporan keuangan. Nah, di sini ada jenis dari SAK. Yang pertama itu SAK umum atau IFRS. SAK diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI yang di dalamnya mencangkup yang pertama itu pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang merupakan SAK yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Yang kedua itu ada interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang merupakan penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAK. SAK IFRS ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, yaitu entitas yang terdaftar atau sedang mengajukan pendaftaran di pasar modal dan entitas fidusia, yaitu entitas yang menguasai aset masyarakat melalui kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat. Yang kedua adalah SAK etap. SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik ini adalah SAK yang digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Entitas tanpa akuntabilitas signifikan adalah perusahaan yang tidak terdaftar di pasar modal, bukan lembaga bank, bukan perusahaan asuransi, bukan perusahaan pialak atau pedagang efek, bukan perusahaan investasi, dan bukan perusahaan reksadana. Jadi, entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK etap apabila diizinkan oleh regulator yang berwenang menerbitkan aturan pada industri tertentu, misalnya Bank Perkreditan Rakyat. Meskipun memenuhi syarat sebagai entitas fidusia, tetapi sesuai pedoman akuntansi PPR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, diperbolehkan menggunakan SAK etap. Yang selanjutnya itu ada SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM ini dirancang untuk entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK etap atau telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan SAK etap tetapi belum mampu menerapkan SAK etap. SAK EMKM ini memiliki kriteria. Yang pertama itu usaha mikro, yang merupakan usaha dengan kriteria usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan dan memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memperoleh hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua itu ada usaha kecil. Bagaimana usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang usaha menengah atau usaha besar. Yang ketiga itu ada usaha menengah, yang dimana usaha menengah ini adalah usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan usaha kecil atau usaha besar. Yang terakhir itu ada standar akuntansi syariah atau SAS, yang dimana SAS ini ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas syariah maupun non-syariah. SAS mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang saat ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah musyarakah, mudarabah, salam, dan istimah.
Di samping mengacu pada SAK, penyusun laporan keuangan juga harus memperhatikan acuan lain yang sifatnya melengkapi atau memberikan penjelasan atas standar akuntansi keuangan. Di sini ada 3. Yang pertama itu buletin teknis, yang dimana buletin teknis ini adalah standar hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok. Hal-hal yang bersifat teknis biasanya diserahkan kepada praktisi untuk menentukan sendiri berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Yang kedua itu ada peraturan pemerintah untuk industri, yang merupakan peraturan pemerintah yang mempengaruhi atau bahkan harus dijalankan dalam penyusunan laporan keuangan atau penyampaian informasi suatu industri atau lembaga tertentu. Yang terakhir itu ada pedoman atau praktik industri yang digunakan untuk industri-industri tertentu. SAK dijelaskan secara lebih rinci dan lebih teknis dalam bentuk pedoman teknis oleh regulator industri tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang SPAP. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP merupakan acuan yang menjadi ukuran mutu dan wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam memberikan jasanya. Akuntan publik memberikan jasa berupa jasa audit, review, jasa asuransi lainnya, dan jasa non-asuransi. Untuk setiap pelaksanaan jasa tersebut, auditor harus mengacu pada standar yang terdapat dalam SPAP. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAP. Di sini ada jenis SPAP. Yang pertama itu standar audit, yang merupakan standar atau ukuran mutu bagi auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Di sini ada 5 komponen penting dalam setiap standar audit, yaitu yang pertama pendahuluan, yang berisi ruang lingkup standar audit, hubungan suatu SA dengan SA lainnya, subjek yang dibahas, hal-hal spesifik yang diharapkan dari auditor, dan konteks penempatan SA. Yang kedua itu ada tujuan, yang berisi sesuatu yang akan dicapai melalui pelaksanaan prosedur audit untuk mencerminkan kepatuhan auditor terhadap ketentuan-ketentuan dalam SA. Yang ketiga itu ada definisi, yang merupakan deskripsi atas makna yang melekat pada istilah-istilah tertentu dalam SA. Yang ketiga itu ada ketentuan, yang berisi serangkaian prosedur yang harus dilakukan oleh auditor. Yang terakhir itu ada materi penjelasan, yang berisi penjelasan atas ketentuan yang terdapat dalam bagian ketentuan. Bagian ini memberikan penjelasan dan contoh penerapan untuk memberikan penjelasan atas ketentuan-ketentuan dalam SA, serta panduan untuk melakukan ketentuan-ketentuan tersebut. Jenis SPAP yang kedua yaitu standar perikatan review atau SPR. Yang ketiga standar perikatan asuransi lain atau SPA. Dan yang keempat itu ada standar jasa terkait atau SJT. Di sini ada struktur SPAP. Yang pertama itu kode etik profesi akuntan publik. Kode etik ini berfungsi sebagai landasan moral dan etika bagi akuntan publik, menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap akuntan publik, dan bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan memastikan kualitas jasa yang diberikan. Kemudian ada standar pengendalian mutu. Standar ini mengatur sistem pengendalian mutu di kantor akuntan publik atau KAP, yang tujuannya adalah memastikan bahwa setiap penugasan seperti audit, review, dan sebagainya dilaksanakan sesuai standar profesional dan menghasilkan laporan yang andal, dan juga mengatur kebijakan dan prosedur internal di KAP. Dan selanjutnya ada kerangka perikatan ansuran, yang merupakan kerangka dasar yang mengatur penugasan-penugasan ansuran seperti audit dan review, yang di dalamnya mencakup konsep, prinsip, dan elemen kunci yang harus dipenuhi dalam memberikan keyakinan memadai atau terbatas kepada pengguna laporan, dan menjelaskan pula tanggung jawab akuntan publik dan manajemen dalam suatu perikatan asuransi, serta jenis-jenis laporan yang dapat diterbitkan. Dari kerangka ini kemudian diturunkan beberapa standar yang lebih spesifik sesuai jenis penugasannya. Yang pertama itu ada standar audit atau ESA, yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan.
Dalam kerangka ini, kemudian diturunkan beberapa standar yang lebih spesifik sesuai jenis penugasannya. Yang pertama itu ada standar audit atau SA yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan. Mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pengujian, evaluasi, bukti audit, hingga pelaporan. Tujuannya memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dan selanjutnya itu ada standar perikatan review atau SPR yang digunakan untuk penugasan review atas laporan keuangan yang cakupannya lebih terbatas dibandingkan audit, memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang perlu dilakukan terhadap laporan keuangan agar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan prosedurnya biasanya terdiri dari pertanyaan dan prosedur analitis, tidak sedalam prosedur audit. Selanjutnya itu ada standar perikatan ansuransi lain yang mengatur berbagai jenis penugasan ansuran selain audit dan review. Prinsip dasarnya sama, akuntan publik memberikan suatu tingkat keyakinan mengenai suatu subjek tertentu, namun fokusnya bisa di luar laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada standar jasa terkait yang mengatur jasa-jasa lain yang dilakukan oleh akuntan publik yang bukan termaksud audit, review, atau asuransi lain. Contohnya itu ada kompilasi atau menyusun laporan keuangan berdasarkan data klien tanpa memberikan ansuran. Dan yang kedua itu ada agree upon prosedur yang merupakan prosedur yang disepakati bersama untuk memeriksa area tertentu tanpa memberikan opini atau keyakinan secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu ada standar. Ini penting untuk memastikan meskipun tidak memberikan ansuran, pekerjaan tetap dilakukan secara profesional dan sesuai etika. Jadi hubungan antara unsur ini yaitu kode etik profesi dan standar pengendalian mutu berada di tingkat atas karena keduanya menjadi dasar bagi seluruh aktivitas dan penugasan akuntan publik. Kerangka perikatan ansuran berfungsi sebagai kerangka umum bagi semua perikatan ansuran termasuk audit dan review. Dari kerangka tersebut muncullah standar-standar lebih rinci sesuai jenis penugasan, yaitu ada SA, SPR, dan SPA. Dan standar jasa terkait mengatur jasa non-ansuransi yang masih memerlukan panduan agar tetap sesuai dengan prinsip profesionalisme dan etika. Baik, terima kasih. That's all presentation. I hope this video will be important and useful for all of you. Thank you for watching.